Kembali bersama saya Patrick dan dia Bang Fuad. Emang udah? Udah. Emang udah buka? Tadi udah bilang 3, 2, 1 go. Oh. Udah. Oh. Kenapa sih mesti ngitungnya dari 3? Nggak tahu. Harusnya dari 10 gitu ya, biar lama ya. Iya, kenapa 10, ngitungnya 9, dari 8, 7. Kalau 10 kan countdown untuk roket. Enggak, kita bukan roket. Kenapa nggak ngitungnya misalnya dari 25 gitu loh. 25 kepanjangan, Bang. Nunggunya lama. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Lama. Ya tapi kan dalam hidup kan lu butuh kesabaran. Iya. Ya sabar sih, Bang. Tapi nggak dari 25 juga kali. Nggak sekalian aja 125. Lebih sabar lagi. Tuh, 25 itu MU. 125 itu Arsenal. No. 125, 124, 123 gitu. Ya nggak apa-apa. Boleh aja. Ya gue tanya kan ya udah, Pak Prot. Kita ulang lagi, gitu. Pak Prot. Itu dari countdown-nya dari 125. Dari 25. Dari 25? Oke. Gue yang itu ya. 25, 24. Apaan sih? Enggak, gue nanya. Enggak, maksud gue ini pertanyaan apa ya? Maksud gue, kenapa sih mesti hitung 3, 2, 1 gitu loh? Nggak tahu gue. Kenapa bubur mesti diaduk? Pancing Satria sedikit. Oh, kalau itu berantem pun jadilah. Gila apa? Kenapa makan nasi Padang harus pakai tangan? Nah, nanya kayak gitu sama gua. Tapi bener deh. Gua ngelihat salah satu teman gua yang sekarang domisili di Singapura. Enggak terus. Enggak. Dia punya anak nih, baru punya anak. Terus anaknya itu yang mereka kan tinggal di Singapura nih. Jadi anaknya itu diajarin sekarang makan nasi Padang itu pakai tangan, agak susah kan. Terus dia tulis quote-nya, "The true Minangese has to eat without spoon," katanya. Gue mikir, mungkin ini kali maksud Bang Fuad ya. Orang makan nasi Padang itu wajib pakai tangan. Tantar, gue lupa bikin silent lagi handphone gue. Siapa itu? Lu tiap take ada aja yang telepon ya bangsat. Makanya gue bingung. Pas gak take, gak ada yang nelfon gue. Begitu kita take, pada nelfon. Gue curiga mereka tahu gue mau syuting. Jadi kenapa nelfon. Makan? Gimana? Karena di tangan kita ini ada endorfin. Okay. Di jari tangan ini ada endorfin. Di sini Bang ya. Tapi yang paling utama adalah jari ini. Jari ini. Jari kobel. Jadi mentang-mentang nggak di rumah tantri bebas kali cakap gaul ya. Kemarin gue masuk kan. Ditanya, apanya yang dari belakang Mas Pet? Gue bingung jawab calon mak gue ngomong gitu. Enggak, mah itu apa ilmunya keterbelakang. Gue bilang itu aja. Masuk dari belakang boleh. Yang tidak boleh itu masukin yang di belakang. Itu yang nggak boleh. Tuh. Ya jauh kayak gitulah ke mertua. Harusnya kalau gitu, masuk dari belakang boleh mah gitu loh. Kan variasi. Iya. Betul. Gue ngomong kayak gitu ya, belum nikah. Tahu lah, cuma aku jelasinnya ke sana. Nggak, balik lagi. Nah, kenapa makan pakai tangan? Karena disunahkan memakan dengan tangan, bukan dengan sendok garpu. Apalagi dulu juga belum ada sendok garpu ya, Bang ya. Kok makan rendang? Iya, di zaman Rasulullah dulu kayaknya belum ada garpu. Mungkin ya, gue kan nggak hidup di sana gitu. Jadi ya makan pakai tangan, karena kalau makan pakai kaki itu monyet. Nah, betul. Jadi udah kalau paham ya. Kalau makan pakai mulut tuh binatang kaki 4 ya, Bang ya. Ya, itu gitu. Jadi maksudnya sekarang udah paham, dan ya menangis lah nenek moyang kami ngelihat kalian makan nasi Padang pakai. Kalau itu oke, terjelaskan. Kenapa bubur harus diaduk? Sekarang gini. Bubur kenapa harus diaduk? Karena ada komponen-komponen di dalam bubur itu seperti kecap, seperti lada, seperti kuah kaldu gitu ya. Pada saat
entitas-entitas tersebut tidak disatukan, maka yang ada adalah rasa yang terlalu dominan akan terhadap satu ingredients tersebut. Lu bayangin, bubur nggak diaduk nih. Emang lu naruh, selalu ada bagian yang tidak terkena oleh kecap tersebut. Nah, pada saat bagian tersebut tidak terkena oleh kecap, maka rasanya akan aneh. Tidak balance. Ya. Prinsip dalam hidup ini kan keseimbangan. Ya. Semuanya itu menyatu, unity in harmony. Oke. Lu bayangin, lu tahu rasanya lada seperti apa kan? Lu tahu rasanya ditinggalin itu kayak apa kan, Pet? Gitu loh. Nah, jadi maksudnya tahu. Nah, udah, jadi maksudnya pada saat pun kau menaruh lada di bubur, belum tentu semuanya terkena lada. Iya. Jadi rasa ditinggal udah, dicampur rasa dikhianati. Kalau udah agak campur rasa sakit hati, dicampur titisan air mata, dijadiin satu, ya rasa bunuh diri, Bang. Iya. Lu aduk. Lu nikmati karena itu yang bikin lu hidup. Iya. 6 tahun gua nikmatin. Jadi kenapa bubur mesti diaduk? Ya itu tadi, unity in harmony. Oke. Untuk apa capek-capek? Jadi ya itu tadi, lu pada saat itu semua entitas yang ada dalam satu mangkok lu satukan dengan adukan yang pas sehingga tidak ada lagi yang tersisa, itu akan menghasilkan suatu rasa yang sangat-sangat eksplosif di mulut lu gitu loh. Jadi gue nggak ngerti kenapa orang tidak mau mengaduk buburnya. Lu tidak memahami rasa. Apa sih yang lu harapkan dari suatu material yang ada kuat, hilang signal nih. Lagi jelasin bubur hilang signal. Ya, hilang. Bang Fu lagi kebalik, Bang. Susah nonton lo kayak gini. Nah. Ya kan, kepotong gitu loh. Jadi maksudnya pada saat semua itu ada di suatu tempat dan lu membiarkan itu berdiri sendiri-sendiri, ya lu juga bukan berarti orang yang adil. Gitu itu ya. Filosofinya. Filosofinya itu mungkin bisa diterapin juga di Manchester United kali, Bang. Coba Abang gimana menerapkan filosofi bubur diaduk di MU? Kan lu jago nih yang beginian. Gini. Ya, jadi gini. Kenapa juga ini relate ke United? Karena di situ ada Pogba anjing. Iya, betul. Jadi tidak akan bisa harmoni. Itu ladanya atau asam cukanya, Bang? Itu lengkuas yang masuk ke dalam bubur, tidak diperlukan sebenarnya. Kegigit aja ya. Atau mungkin langsung merem mata. Atau mungkin itu daun sereh yang ada di kuah kaldu ya. Pada saat lu tuang ke suatu tempat, dia terikut. Tadinya memang ini dibutuhkan untuk menambah rasa lebih gurih gitu ya. Tapi orang lupa, tanpa itu juga masih aman sebenarnya. Bahayanya ada itu adalah kalau lu lupa, pada saat lu menyendok dia terikut tergigit, petaka. Nah itulah Pogba. Ya, dia dibutuhkan sebenarnya untuk membuat lebih enak nih rasanya United sebenarnya. Tapi dia ini sebenarnya cuma pemanis. Udah habis itu lu buang. Karena kalau kegigit kayak dia mulai bertingkah segala macam kan gak enak rasanya sama diri lu. Kayak sebenarnya kayak kopi kali, Bang, plus ya. Agentnya. Kopi itu tanpa gula juga sebenarnya udah oke kan gitu ya. Tapi ada orang yang pengen agak manisan dikit, jadi ditaruh gula. Itulah Pogba kali ya. Pemanis tapi nggak dibutuhin sebenarnya. Benar nggak? Enggak lah. Kalau kopi nggak masih semua ngerti. Nggak semua makan ya, itu. Lu mana bisa? Masalahnya gue nggak ngopi. Oh, lu nggak ngopi? Ya teh. Ngopi, lu udah berapa tahun sih kenal gue? Nah, kalau teh nggak pakai gula cuma BP yang bisa menikmati. Ya, siapa? Kalau teh tanpa gula cuma BP yang bisa menikmati. Oh, BP. Iya, BP itu trademarknya teh tanpa gula.
Iya, Oke, gitu oke. loh. Teh kosong, Jadi teh balik tong lagi, tuh kalau di Medan disebutnya Bang. ya kita sebutnya teh tong gitu loh. Nah, balik lagi perkara bubur tadi. Pokoknya gue nggak mau ngomong lagi sama Satria. Ya, Karena dia terlalu menghina bubur diaduk, Pet. Nggak bisa gue terima udah. ya. Gua baca itu tweetnya dan gua Ya, juga ikut merasakan kekesalan lu terhadap iya. Satria. Gue Di mana kenal dia gua baru gitu loh. Walaupun dulu dia masuk, ya bang, gue pernah dulu, awak pernah dulu di SSB abang GTH. Simpatik awak langsung. Tapi begitu dia mulai menghina apa yang aku yakini, oh itu perang pun jadi. itu ya susah memang. Jet, Gua baca tweetnya Satria yang kayaknya benar-benar nggak menghormati prinsip lu terhadap bubur. iya. Dan gua juga rasakanlah kekesalan lu dan entah kenapa gue ikut tersenyum membacanya. Oh, Karena gue bisa kebayang. minta di blok. Oke, fine. Nggak masalah. I'm fine with it. Gue kebayang aja nih. Saat lu rasakan apa yang gue rasakan tiap hari kalau ngomong sama lu. Ada tiga orang nih yang udah gue pantau. Satria, Karina Putri, Karput, sama admin Porosalang. Ini tim bubur nggak diaduk nih. Ya, Karput ini tim bubur nggak diaduk. Siapa yang terakhir? Cuma Satria ini udah cross the line. Siapa yang terakhir? Mimin Porosalang ini udah cross the line. Mimin juga nggak ngaduk. Mimin Porosalang. Serius Mimin nggak ngaduk? Luar biasa lu, Min. Berani banget. Besok Toto kita makan nasi padang bareng-bareng pakai sendok dia, pakai sumpit malah dia. Lu bayangin tuh, makan nasi padang, ngambil kikil, pakai sumpit ntar nanti si Mimin. You're not a Jackie Chan, my friend. Mimin ketawa, ngasih emoticon ketawa. Gitu. Okay. Jadi Bang. Jadi apa yang mau kita bicarakan tentang preview ini? Kita di sini sesuai kontrak kita diminta bicarain MU Bang. Jadi gue sebenarnya males Bang, karena kan kita lawan RB Leipzig, semua tadi manusia. Kan udah kita omongin. Iya makanya semua kan pengen kita ngomongin RB Leipzig, semua orang mengharapkan kita nggak lolos nih. Banyak yang mengharapkan, media-media sekarang ini mengharapkan supaya dapat berita besok pagi MU gagal lolos. Jadi ada yang bakal ngomong kembali ke habitatnya di Liga Malam Jumat, ada yang akan menyambut kita dengan selamat datang di Liga Malam Jumat, di mana Anda seharusnya berada, bla bla bla. Intinya banyak yang mengharapkan MU nggak lolos nih Bang. Jadi gue juga males ngebahas sesuatu yang lah lu semua kan udah ngarepin gitu, ya udah, jadi ngapain kita bahas kan gitu Bang ya. Ini lu delay atau emang diem sih? Gue nggak tahu lu kalau lagi gimmick apa enggak. Suara lu robot, Pet. Gue patah-patah. Gimana? Enggak, suara lu robot. Masa sih? Coba gini deh, gue nggak ngerti kenapa. Iya, suara lu yang robot tadi. Gitu loh. Nah, ini udah jelas kan? Aman di sini, aman di sini. Ya udah, kalau di sana aman ya udahlah. Gitu. Gila deh. Nih. Kalian itu ialah hak segala bangsa. Kalian lupa bahwa kalian boleh tidak suka dengan United lolos ke babak selanjutnya. Tapi UEFA mau mereka lolos. Lu bayangin nih sekarang, pertandingan tanpa penonton. Dari mana duitnya? Katanya udah mulai boleh. Ya kan kemarin lawan West Ham kan udah. Iya sedikit. Iya kan. Itu kan Liga Inggris, Champions kan belum kalau gue nggak salah. Benar. Iya kan. Kemudian pada saat pertandingan tidak ada penonton, dari mana lagi lu dapat duit selain hak siar? Iya kan. Kemudian lu bayangkan, kalau misalnya Leipzig yang lolos, emang orang-orang di pelosok Kalimantan, di Kabanjahe, di Spiro, di Spiongo, di Laudendang, di Langkat gitu, mau nonton Leipzig? Enggak lah Bang, lagi sibuk orang itu nguras air Bang. Lebih more tuh nonton United.
Betul. Ngelihat Bruno, ngelihat Pogba, gaya rambutnya kayak apa. Nah, melihat Teles ya kan, ikat-ikat rambutnya. Iya. Nambah lagi tuh foto di tukang pangkas satu lagi model gaya rambut. Iya, model baru collectionnya. Jadi maksudku, kalian boleh berharap United tidak lolos, tapi UEFA yang mengatur semuanya. Gitu paham ya, sampai di sini? Sama seperti manusia berencana, Tuhan yang menentukan gitu ya. UEFA ini ibaratnya Tuhannya sepak bola berarti. Iya, paham kalian kan? Ya, jadi United akan lolos, tenang aja. Lolos Bang ya. Boleh didetailin nggak Bang? Kita lolosnya bagaimana? Seri Bang ya? Seri aja. Seri jantungan kita Bang. Oh nggak apa-apa, karena emang kau baru nonton United? Enggak Bang, tapi kalau kita seri Bang, kan berarti kita berharap jangan sampai si pengaruh juga ya. Bodoh kan? Iya, aku baru hitung. Baru aku ngitung PSG ketemu Istanbul, ya Istanbul menang juga aman. Iya. Bodoh kan? Tapi nggak lolos. Siapanya nggak lolos? Kalau Istanbul yang kalah kayak mana Bang? Ini kok? Kok Istanbul PSG-nya yang kalah? Kita tetap lolos Bang ya? Iya. Pet, kemarin ada salah satu follower penonton Porsalang, Pet, yang kebetulan teman kita. Sengaja gua bikin lu emosi, dari kemarin juga udah gua hitung. Oke. Udah, jadi itulah United akan lolos dengan, gue rasa sih hasilnya seri ya, gitu. Dan melihat Cavani dan Martial tidak dibawa, serta satu lagi siapa yang nggak dibawa? Gue lupa, ada 3 yang nggak dibawa kalau nggak salah. Cavani, Martial, Luke Shaw belum bisa juga kan? Enggak, Luke Shaw dibawa, ada 3 yang nggak dibawa. Gitu. Ya, gue lupa ini Mimin atau Pak harusnya nyautin yang gini-gini gitu. Kadang kita butuh clue gitu kan. Ada 3 yang nggak dibawa. 2 diantaranya itu Martial sama Cavani. Mungkin mereka confirm cuma Cavani sama Martial ya, bukan 3 orang. Ada, ingat gue kemarin ada 3 pemain gitu. Oh, Phil Jones kalau nggak salah nggak dibawa. Oh iya Bang, Phil Jones nggak usah kau sebut lagi Bang. Nggak sekalian kau bilang sekalian lagi itu Rojo nggak dibawa. Nah, ngelihat striker yang dibawa, sepertinya Ole akan memainkan 3 back. Mungkin dia akan main 3-4-1-2 lagi gitu ya, dengan McTominay dan Matic, kemudian Bruno plus Rashford dan Greenwood, ya kan? Atau dengan Teles di kiri, kemudian Albi di kanan. Nah, bisa jadi Ole akan mainkan Luke Shaw nih di 3 center half. Ya, gue pengen lihat yang kemarin kayak lawan PSG. Di center half dengan Luke Shaw, Maguire sama Lindelof. Bisa jadi itu yang akan dia praktekkan. Karena Leipzig ini kan tim tanpa pemain bintang kelas 1 bisa dibilang gitu ya. Tapi sangat kolektifnya tuh sangat kolektif lah gitu ya. Kolektivitasnya tinggi. Plus area penyerangan mereka tuh paling banyak di kanan kalau lihat statistik, nonton gitu ya. Karena sudah Justin Kluivert sama Ukwelele apa siapa gitu, gue lupa lah gitu. Mungkin Mimin bisa coba buka line up-nya si Leipzig waktu lawan Munchen gitu ya, gue lupa. Mereka lebih banyak main di kanan. Nah, pada saat mereka lebih banyak main di kanan, yang lu harus lakukan adalah mendouble cover area tersebut, plus mempersiapkan main-main terbaik lu untuk melakukan counter attack dari situ. Karena otomatis akan lebih sering kosong tuh kanannya mereka. Gitu loh. Ya. Plus satu mungkin kalau yang bisa jadi advantage buat United adalah tidak mainnya Upa. Dayot Upamecano kan juga nggak main, kena akumulasi kartu sama kayak Fred kan gitu. Nah, tanpa adanya Upa, menurut gua sisi pertahanan Leipzig tuh agak sedikit turunlah kualitasnya gitu loh. Karena Upa kan main bagus gitu ya. He can read the game well, terus dia bisa he's kind of ball defending defender menurut ball playmaking gitu. Kok gue ribet banget sih bilangnya. Pokoknya dia defender playmaker. Tapi sorry Bang, gua agak mempertanyakan, gua agak kardus sedikit nih, Mukiele. Iya, Mukiele kan gue lupa namanya.
Gua agak mempertanyakan nih. Kemarin tuh kan pas waktu kita lawan Leipzig yang terakhir itu, oke lah kita nggak bisa nyamakan semua pertandingan dengan satu hasil ya. Cuman melihat yang kemarin pas waktu kita lawan Leipzig dan melihat Upamecano, gue pribadi sih nggak ngelihat something too special ya dari Upamecano. Kemarin juga dia kewalahan banget ngatasin, kalau nggak salah kita center forward kita waktu itu Rashford yang dia harus Rashford main kedua, babak kedua kalau nggak salah. Ya, ketika dia mau main marking Rashford tuh betul-betul kewalahan dia. Jadi gue ball playing defender, anjing, gue susah banget sih nyebutnya dari tadi. Ball playing defender sebutannya, susah banget gue tuh. Nah, gue setuju dengan yang lu bilang, permainan mereka itu kolektif. Kebayang yang namanya satu tim yang sama-sama, ya udah kita nggak ada yang megastar dan kita sama-sama ya kurang lebih levelnya mirip semua dan dengan tujuan yang satu. Mereka mainnya kompak, kolektif, itu yang justru yang gue takutin. Plus kecepatan counter attack-nya mereka juga lumayan. Kemarin gue sempat lihat cuplikan pas mereka lawan Munchen ya. Seri 3 sama. Iya, dan itu gue kaget lihat counter attacking-nya mereka itu lumayan terarah dan cepat ya. Kurang lebih itu yang paling yang gue takutin itu. Makanya tadi gue bilang, gue pengen lihat sih MU main 3 center half. Karena itu benar-benar kemarin waktu lawan PSG kan benar-benar efektif banget tuh mematikan Neymar dan Mbappe. Ya. Waktu itu di Maria juga kan. Jadi itu sih kalau pertahanan mereka justru kalau gue bilang rapuh. Iya, itu makanya kan. Upma itu pemain bagus. Cuma kemarin waktu lawan karena kan gini, pada saat lawan United di luar mungkin udah habis gas duluan kan, selalu ada hari buruk lu dalam suatu pertandingan kan gitu. Karena dia beberapa kali bisa menginisiasi serangan, itu mereka gue bilang kan dia termasuk salah satu ball playing defender gitu yang bagus gitu. Nah, kehilangan Upma menurut gue merupakan salah advantage karena Rashford dan Greenwood ini kan cukup lincah ya. Gitu loh. Selagi mereka benar-benar yang dibutuhkan United nanti adalah lebih bisa memanfaatkan peluang. Jadi jangan lu tunggu sampai 10 peluang baru lu bikin 1 gol gitu loh. Jangan. Kalau bisa ya 1 peluang 1 gol gitu loh. Itu yang harus lu lakukan. Lebih mematikan lah. More lethal than before. Iya, itu menurut gua. Nah, di luar itu nggak ada yang harus dikhawatirkan karena harusnya Bruno dan Rashford juga mungkin lebih seger ya. Kan main cuma 5 menit kemarin lawan si West Ham kan gitu. Yang gue khawatirkan justru adalah pertahanan. Karena kayak lu bilang counter attack Leipzig juga cukup cepat gitu ya. Dan terarah. Terarah. Terkoordinir banget. Kalau nggak terarah ngapain lu main bola kan gitu. Nah justru di sini akan dilihat adalah kesabaran United untuk mainkan tempo. Lu main lebih lambat nggak apa-apa. Ya. Karena kalau lu berani karena kalau lu menguasai permainan kemudian lu masuk ke sepertiga pertahanan lawan sering segala macam tapi mental, satu yang lu mesti khawatirkan ya serangan balik mereka gitu. Ini cuma tinggal gimana nanti Ole ya sama kayak waktu Lampard lawan United deh. Setelah 3 kali sebelumnya kalah, sekali ini gue main lebih sabar, hasilnya apa? United nggak bisa berkembang kan. Nah mungkin ini teori yang bisa dipakai oleh Ole gitu loh. Ngelawan Leipzig ya sama kayak kemarin waktu lawan Leipzig kan kita juga nggak nguasain permainan, mereka yang justru nguasain permainan waktu main di Old Trafford gitu loh. 2 gol kita nggak salah kan dari counter attack, iya kan? Nah itu yang menurut gua adalah apakah Ole akan memainkan pola yang sama karena lu di sini cuma kehilangan Fred, ya, cuma lu tinggal memodifikasi pertahanan lu aja gitu loh. Dan proven kok berapa kali pada saat lu main away ketemu lawan yang lebih tangguh gitu lo akan main dengan 3 back gitu. Jadi menurut gua walaupun agak riskan akan lebih nyaman kalau main 3 back dengan Luke Shaw. Gitu. Walaupun nanti di weekend lo akan ketemu City lagi kan gitu loh. Ya, nah, itu yang salah satu pertimbangan itu yang memang salah satu pertimbangan. Nah, makanya ini kan benar-benar dilema nih gitu. Harusnya kan lu udah bisa lebih santai lawan Leipzig karena kalau kemarin lawan si Paris lu nggak kalah. Atau paling nggak lawan Besiktas di putaran pertama tuh di main di Turki lu nggak kalah gitu loh. Cuma kan ya udahlah, nasi sudah menjadi bubur yang harus lu aduk gitu kan. Lu jalanin aja, fokus. Gue yakin sih kita lolos gitu ya. Seri sih skornya menurut gue. Tapi tidak dengan it's not walk in the park lah yang jelas. Gitu loh. Tidak kayak kemarin waktu kita bisa menang mereka 4-1 ya kalau nggak salah ya. Itu 4-1. Karena insentif buat Leipzig juga sama dengan MU kan. Menang, lolos. Ya, justru Leipzig harus menang. Nah, ini kenapa gua bilang Leipzig akan lebih keluar menyerang.
yang mana harusnya kondisi ini udah sering dihadapin United gitu loh. Ya, Nagelsmann terlalu takut sama United. Siapa yang nggak takut sama United? Satu dunia takut sama United sekarang, makanya dikirimin berita yang enggak. Makanya selalu dikata-katain, makanya selalu dijelek-jelekin karena saking takutnya. Gitu loh. Itu saking orang kan balik lagi ke filsafat hidup, Bang. Orang kalau ngata-ngatain orang, ngomongin di belakangnya, itu sebenarnya bukan karena dia benci, tapi iri. Karena terus iri, makanya ngata-ngatain orang. Iya, gitu loh. Karena kalau kita nggak insecure, kita itu pede sama diri kita. Santai aja. Ngapain kita ngomongin orang kan gitu? Iyalah. Ngapain lurusin orang? Lebih baik kita awak sibuk dengan kegiatan awak. Betul. Fokus sama hidup keluarga sendiri. Awak ya kan? Iya, gitu. Jadi balik lagi menurut gua salah satu hal yang harus diingat adalah United lebih sering menang pada saat lu menguasai bola lebih sedikit. Karena kekuatan lu adalah di kecepatan pemain yang lu punya kayak Rashford, Greenwood gitu ya, dan kematangan Bruno kemampuan dia untuk melepaskan umpan secara cepat dan tepat gitu loh. Itu yang lu perlu pada saat lu dapat counter attack, lu sekali mikir tek jadi. Ya kayak kemarin golnya Juan Mata, terus yang sebelumnya yang Maguire ngasih ke Bruno, Maguire ke Mata ya kalau salah itu. Ya pokoknya gitu kan, terlalu sering gitu. Sering lah kita bikin gol dari counter attack dengan 1-2 sentuhan kan gitu. Bahkan yang Van de Beek waktu Rashford tuh lawan apa sih, Besak Sahir itu kan juga dapat di tengah set dia kasih gitu kan. Greenwood gitu kan, Van de Beek kasih ke Greenwood gitu loh. Gue karena lu ngomong ini tadi sempat kepikiran. Tadi kan kita bilang yang di bagian depannya itu lu bilang si Rashford, Greenwood. Yang satu lagi siapa? Enggak, 3-4-1-2. Oh iya, sorry. Iya. Gue sempat kepikiran, kenapa nggak ngasih lagi kesempatan buat Mata? Daripada lu mau geser siapa? Karena Mata pernah ditaruh di Besiktas dengan Diamond, lini tengah yang Diamond, Mata main di sisi kanan. Kan waktu itu kan Fred, McTominay, Mata, Van de Beek apa Bruno gitu, gue lupa gitu ya. Nggak bisa, kalau mendingan Mata tuh main sebagai super sub lah. Super sub lagi ya? Apalagi ini tekanannya lebih tinggi. Leipzig tuh main kenceng banget juga temponya gitu loh. Betul. Kasihan orang tua gitu. Gue sih janganlah gitu. Itu jadi gue wajib menyebutkan tadi Bang. Gue masih di bawah biar cairin voice bulan ini ya. Iya benar Bang. Oh iya siap, nggak apa-apa. Iya kan namanya orang butuh buat nikah segala macam, nggak masalah gitu loh. Bulan lalu dikit banget soalnya gue nyebut nama dia. Jadi hampir nggak dapat apa-apa. Marah dia. Sorry ya Bang Mata ya. Bukan apa-apa, kadang-kadang maaf ya Le, nih ini udah aku sebut-sebut nama kau. Mata Mile. Nah, udah. Mata Mile gitu. Mata Mikam. Gitu ya. Matami. Kalian yang orang dari luar Medan, kalau datang ke Medan, saya sarankan nggak usah lah fototin mata orang. Daripada nanti tiba-tiba ada yang bilang Mata Mile. Nah, itu berarti udah siap-siap kabur aja. Karena pisau bakal keluar sebentar lagi. Kalau nggak gini kata orang tuh. Apa kok bereng-bereng? Bereng-bereng, Mata Mile katanya. Udah kelar lah. Mata Mile aja masih ngebok bos. Kalau tapi bereng-berengnya, apa lihat-lihatnya? Apa kok bereng-bereng? Biring-biring lama di dendang indah. Itu biring Bang, bukan bereng. Oh, sorry. Lagu Pramuka, joget-joget itu kalau kena biring-biring. Gitu. Jadi balik lagi nih lawan preview singkat aja. Menurut gua United akan main 3-4-1-2. Karena 3 back akan lebih kokoh gitu ya. Leipzig akan keluar menyerang, mereka tidak akan nunggu. Karena kalau mereka nunggu, pertandingan akan jadi sangat membosankan. MU akan main di situ aja, gue yakin. Gitu loh. Ya, karena kita juga tahu kita cuma butuh seri ya. Betul. Cuma Ole tidak akan bermain untuk seri gitu. Ya kan? Jadi lu lihat aja. Kalau menurut terawangan gue sih begitu ya. 3-4-1-2. Luxo paling kejutan mungkin yang jadi kejutan bisa dia nggak mainin Luxo, dia mainin Tuan ZB. Kalau dengan 3 back karena Tuan ZB kan dia udah bawa dan available ya gitu, udah selesai kan gitu. Tapi 4 gelandangnya itu, nah ini yang gue agak bingung antara dia mainin Matic sama McTominay atau mungkin McTominay dan Pogba. Sebenarnya kalau gue jadi lu kan pengacaranya Ole ya. Kalau aku sama dia kan cuma kawan ngopi aja ya, kawan bertuah bareng. Jadi agak susah juga aku ngomong sama dia. Kalau aku kemarin ngomong terakhir sama dia, pas kami sambil minum tua, aku bilang, Le, kalau aku jadi kau, Le, itu Raiola udah ngomong kayak gitu, Le. Kau harus kasih pelajaran juga. Memang
memang kalau kata orang itu kan agennya yang ngomong. Cuman logika kau lah, Le. Nggak mungkin agennya berani ngomong kalau persetujuan si anjing. Si persetujuan si anjing itu nggak mungkin dia berani. Pasti si Raiola ngasih ide itu kepada si Pok Jing. Udah ngobrol kan teleponan nih. Pok, gimana? Iya nih, payah nih aku sekarang. Yaudah gini aja. Aku nanti bilang ke media bahwa kau udah nggak happy lah di United ya. Gimana kau rasa? Tapi karena nanti kau bang, juga butuh konten kan gitu katanya kan. Tapi bang, kalau misalnya abang bilang kayak gitu, nanti yang kena bang. Nggak apa-apa. Emang kau masih mau main di situ? Enggak sih bang, lebih mau main di Madrid. Nah, jadi kau tahan-tahan aja kalau misalnya berita ini dinaikkan. Pastiin kau diserbunya sama haters-hatersnya, terutama si dua poros salang itu tuh, si lontong itu dua itu kan. Nah, sabar-sabar aja kau gitu, nggak apa-apa. Nah, karena kalau berita ini kita naikkan, kan orang tuh terpikir, kan kau juga belum terima kontrak kan? Iya bang, belum jelas bang. Nah, jadi ini aku bilang nanti di media, aku bilang aja Pogba tuh udah nggak happy sebenarnya di United dia, udah malas dia main. Itu aku bilang sama Ole. Kalau udah kayak gitu ngapain? Nah, aku naikkan berita ini dalam 5 menit rame nih pasti sosmed, ya kan? Nah, kok nggak usah ngomong apa-apa dulu. Kita tengok reaksi United. Apakah orang tuh jadi udahlah kasihlah Pogba perpanjang kontrak gini-gini. Kalau enggak ya udah kita cabut, tenang aja kok. Udah ada klub yang mau sama kau, tenang aja. Hajduk Split tuh mau tuh, Hajduk Split. Toko Hajduk Split kan? Yang di Kroasia itu. Aman itu, tenang aja. Aku kenal sama ownernya. Iya, nggak apa-apa. Nanti dari Hajduk Split baru kita pindah ke Beşiktaşir. Turki itu bagus loh negaranya. Pergilah kok ke Kapokasia tuh naik balon udara itu. Wow. Untuk karir LA Galaxy ya kan? Iya, nanti baru 3 musim di Beşiktaşir baru kita pindah ke ini LA Galaxy Amerika, men. Kok bisa dibintang film di sana? Kok tenang aja, aku aja ngatur. Tahu rambut kau udah kayak Dennis Rodman ya kan? Mana tahu bisa bikin film kelas B ya kan? Ya udahlah bang, apa ngatur aja lah bang Mino kalau kayak gitu. Santai kok ya, ini aku naikkan beritanya ya. Udah, selesai. Nah itu, makanya aku bilang sama Ole, kau kalau udah kayak gitu, mendingan nggak kau bawa Pogba. Kalaupun kau bawa untuk jaga-jaga kau lah ya, tapi kalau kau mainkan, malah jadi kayak bisa pisau bermata dua. Silap-silap kau yang kena tikam sama dia dari belakang ya kan? Daripada kau bawa gitu. As always lawyer, can I speak? Yeah, okay. Okay. What's up, man? The reason why I took Pogba to Leipzig is because maybe I will play him. Play him. So, why you play him? You're the lawyer. Wait, it's me, Ole. Oh, hey, Ole. Hey, you forget to shave. Okay. The reason why I took Pogba to Leipzig, that's because maybe I want to play him against Leipzig for the sake of his value, you know? If he's play good, Fortune, all around the world will see it. And maybe Krasnodar or maybe Rennes, Lille, or even maybe Bordeaux will tempted to pay him. But Ole, if he doesn't play well, it's your job, my friend. Because if you don't qualify, people will scream Ole out. It's okay, my friend. I still have Nemanja Matic. I still have Van de Beek. If Pogba doesn't play well, I can take him immediately. So but you don't forget, huh? You don't forget this, yes? No. Because maybe you change him in minute 75 or 80, and people will say, "Hey, Guru Penjas." It's okay. All are my responsibility, my friend. Okay. I trust you, Mr. Ole. I trust you. But please, go home and shave. It's still maybe. Maybe I'll play him, or maybe not. But put it in your mind. Even though I play Pogba, just because to keep his value. Okay. So we can earn money.
So we can bring Sancho. Yeah, no, my friend, no Sancho, no. You're Ole, yeah. You're Ole. Yes. You want Sancho. You Okay. want Sancho. You're not Fuad. You're Ole. No. Oh ya, anjing. Episode yang nggak pernah tayang itu akhirnya dia. But it's always speaking. Yeah. My desire to Sancho is a little bit downgrading. A little down. But if you sell Pogba for 100 or maybe 80, I'll buy Grealish. Grealish, huh? Well, Sancho says, "Hey, buy me." Okay, so you know the reason why I take Pogba to Leipzig. Yeah. Maybe I play him, maybe not. If I play him, that's because to keep his value. Lek, kemarin No kau pas more waktu than minum tua sama aku lancar kali bahasa kau, Lek. Kau sekarang bahasa Inggris kamu. Clear ya? Clear. Nah, satu lagi nih pertanyaan ke Ole. Tapi pakai logat Indonesia ya lah, Ole. Biar ngerti kawan-kawan yang lain. Gak semuanya jago bahasa Inggris. Kau tengok lah yang terakhir kali ada yang maki-maki berantakan yang maki-maki kita kan. ternyata domba Justin. Si gila. Anyway, ada satu pertanyaan ini dari kawan-kawan poros. Oke. Bolak-balik di DM-nya aku bilang aku bukan Ole. Yang punya nomor BBM-nya si Ole Fuad, aku udah gak pakai BBM. Ditanya lah, besok itu yang turun jadi kiper tuh siapa, Bang? Dean Henderson apa David De Gea? De Gea memang udah oke bisa main, tapi masih kayak gitu kodenya. Gimana menurut Abang katanya? Abang Ole. Bang, mikir keras deh, Bang. Bang, nanya kiper lah, bukan nanya siapa nama calon menantu Patrick. Bukan gitu. Belum mau nikah sih ya. Belum salah ya. Siapa kira-kira, Bang? Diano will play. Dean will play. Endo. Okay. He played well yesterday, ya? Yeah, quite well, quite good. But this kid has a lack of experience, you know. He's young, never played in the Champions League. He played in Champions League just with us, you know. So, but he has quite good. He's quite good. He got good reflex yesterday. He has a good reflex and to the left, and then he reflects it back to the right. Yeah, but maybe I will decide it later. But for now, maybe I will put Diano. But Endo on the starting line. Don't tell press about it, okay? Okay, I will. Okay, just keep it to yourself and just keep it to Porosala. Don't spread it the news, you know. Because no journalist is watching Porosala, yeah. Yes, that's good. But some I can name 4 journalists who watches Porosala, Bang. But some of your subscriber, after they watch Porosala, they will post it. They will say whatever I said. Even that's a good thing because I know that your subscriber is very good and well educated. Oh yes. That's why I like Porosala gitu loh. That's make you different. Jadi kalau kalian mau dikata well educated dan sangat-sangat pintar, buruan klik yang merah itu ya, subscribe. Sekalian Bang ngingetin. So loncengnya jangan lupa. So about goalkeeper, maybe Diano will start, but I'll see it until the last minute before I give the name to match committee. Okay. Match commissioner, Bang. Yes, match commissioner. Okay. All right. Can I make myself clear? You have made yourself clear. It's good. Good. Okay. Udah keluar deh olehnya. Ole udah keluar. Ole udah keluar. Anjing, ini ternyata pakai dukun ngomongnya sekarang. Udah nggak pakai BBM lagi. Luar biasa. Aman. Tadi Ole ngomong yang aman ya, Bang, ya? kan? Sehat, Bang. Minum air putih dulu, Bang. Biar minum air putih. Takutnya nanti roh-roh yang lain masuk. Capek. Itu ya udah pasti lagi. Wah, luar biasa. Oke.
Meludah dulu Bang, meludah dulu 3 kali, kiri, kanan, depan. Muka aku ludahin mau. Coba ludahin muka aku Bang. Kalau nggak invernai lagi nggak kotor. Atau yang bawah diludahin. Karena kan perlu diludahin sedikit biar agak licin. Itu biar agak gampang masuk ya Bang. Iya. Oke. Keset kali. Kan gitu. Enggak kayak gitu. Keset kali. Enggak pila, bukan. Pelan-pelan jatuhnya. Biar kara. Udah di bagian akhir. Jadi biasanya calon mertua juga nontonnya depan-depannya aja, belakangnya aman. Ini freeze atau pura-pura nih? Pura-pura dia. Aman kan tadi udah ya? Oli udah ngobrol kan? Aman Oleh. Makasih Bang Oleh, arwahnya udah tadi masuk, nyamperin Porosalam. Gila, hanya di Porosalam yang arwahnya Oleh bisa masuk, oke? Nggak ada lagi. Nggak ada channel lain. Nggak ada channel lain. Ya, diumpan di Porosalam. Clear ya udah. 3, 4, besok, 2. kalian komen ya, kalian komen. Untuk episode berikutnya, arwah siapa lagi yang mau dimasukin? Kami bawakan. Gampang. Mau sampai George Best pun bisa kita bawakan arwah ya. Besok Porosalam, jasa panggil arwah. Anjing. Jadi, susunan pemain udah, skor seri, ya. Insya Allah kita lolos melawan RB Leipzig. Dan minggu depannya, karena kalian harus ingat, apapun hasil di Leipzig, yang lebih penting lagi minggunya ketika lawan kita City. derby lawan City. Jadi kalau misalnya kalian tanya, kenapa yang ini nggak main? Kenapa yang ini nggak main? Pola pikir kalian itu simpan aja. Ucapan kalian sebelum kalian ngetik, kalian simpan aja. Oh iya, minggu kan ketemu City, jadi pasti ada yang nyimpan kan gitu. Pasti akan ada konsentrasi yang terbelah lah. Walaupun Ole selalu mengatakan fokus satu game. Ya pokoknya fokus one step at a time gitu loh. Ya, itulah masalahnya pada saat lu yang terlibat dalam situ agak sulit untuk membuang anggapan bahwa anjing gua minggu ketemu ini ya segala itu susah gitu loh. So just enjoy the game tonight gitu ya. Whatever the result is, take it. Santai aja. Oke. Tapi feeling gua lolos kok. Tenang aja. Kita ya sama, gua feeling gua juga. Feeling gua lolos kok. Feeling gue lolos, cuman ya memang kalaupun seandainya pun nggak lolos, kalian nggak usah, kalaupun kalian dibully apa itu nggak usah mikir apa-apa lah. Santai aja. Kita masih di Eropa. Tenang aja, nggak semua tim bisa main di Europa League loh. Sheffield United nggak main di Europa League, Aston Villa nggak main di Europa League, West Ham nggak main di Europa League, Piacenza nggak main di Europa League, Cagliari nggak main di Europa League, Stuttgart nggak main di Europa League. You name it lah, banyak tim yang nggak main di Europa League gitu. Plus, Europa League pun ada kemungkinan lebih rame. Karena ada Real Madrid yang kemungkinan ikutan bareng ke sana kan. Iya. Atau Inter Milan gitu. Banyak Inter Milan. Jadi tidak enjoy the game, nggak usah terlalu mikirin, aduh gimana. Ya kalau lu mau bawa dalam doa, alhamdulillah, puji Tuhan, lu masih ingat sama Tuhan kan gitu. Silakan. Kalau kita sih berdua, feeling kita lolos. Kalaupun enggak, enjoy it, man. Santai aja. That's the way life is. Ya, gitu. Oke? Jadi kalau udah semuanya ingat, tulis di komentar kalian, minggu depan kalian pengen arwah mana yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa, jangan mendadak ya, harus kasih kita waktu minimal 1 minggu, jadi proses untuk memanggil arwah-arwah itu susah. Ya, jadi biar kuat juga nggak kecapean. Minggu depan dia dipanggil mana. Please, kalau bisa arwahnya yang berbahasa Inggris. Karena kalau arwahnya berbahasa Prancis, repot kita. Udahlah jadi pengacara Ole, pengacara Arteta. Sekarang gue kan jadi pengacara untuk untuk orang-orang yang di blog Justin. ALT pro bono. Gusti, selamat ya. Akun Anda sudah di-unblock. Hati-hati. Itu semalam loh Gusti pendekatannya. Gue ngobrol habis DPI gitu kan. Coach ini gini. Dia nonton nih kemarin Nobra gini. Oh ya kan gue nggak ikut gitu. Oh ya kan gini. Iya. Gue tanya lu yang goblok kan? Iya katanya gitu ya. Tolonglah Coach, ini orang baik. Gue bilang gini. Apa sih nama akunnya? Selesai. Ya kan?
Terus ada lagi namanya IGHIN kalau gue nggak salah, IGIN 11 gitu ya. Dia cuma nimpalin tweet gua, dibaca Koci, emang kamper juga sih emang ini Koci ya gitu. Nah. Di blok, dimaki-maki terus di blok gitu. Terus gue bilang, lu nggak boleh, gue bilang. Mana akunnya? Di unblock sama dia. Tapi gini, selagi lu ngebantar kayak Satria. Kita udah pernah ngomong sama Satria, lu jangan bikin gue emosi. Satria udah pernah kita bantu untuk di unblock, unblock, hitungan jam, diblokir lagi. Ya. Jadi, nah balik lagi gini loh. Kita walaupun sering berbeda pendapat, walaupun udah pasti tidak semua hal yang dia lakukan gue setuju, Patrick setuju gitu, vice versa pun dia terhadap gue, terhadap Patrick. Tapi kita menjunjung tinggi namanya adab, etika. Nah, gue paling gak suka tuh kalau tiba-tiba ada di akun gue gitu ya, mention dia misalnya, sorry ya, Justin Falcon gitu ya. Gue gak suka sama lu. That's not the way this, my friend, gitu loh. Yes. Lu boleh gak suka sama dia, lu boleh bilang, oh ini pelatih kardus, gak punya, whatever it is. Tapi once lu udah mulai maki kayak gitu, you lost my respect. Sama aja gini, ibaratnya gini. Bagi gue itu kalian yang melakukan itu benar-benar maaf banget. Gue nggak suka ngatain orang goblok, cuman emang goblok. Karena gini, lu udah kalau lihat profil kita, apalagi udah nonton Poros Salang, udah ngikutin beberapa lama, lu juga pasti tahu. Poros Salang sering undang Justin. Kenapa kita bisa ngundang Justin? Karena kita berteman. Yang kita undang ini semua teman-teman kita, bukan kita asal ngundang ya, gitu ya. Semua yang kita undang, Panji, kita bareng-bareng dulu dari United Indonesia, Indonesia United, dan Fuad sendiri secara pribadi dekat sama Panji. Justin, gue sama Justin go long way, bahkan waktu dia masih coaching untuk Indonesia Muda, apa semua itu, we know each other well, gitu loh. Pribadi juga well. Jadi ketika lu ngatain teman kita, kan kocak jadinya. Dengan kasar gitu ya. Dengan kasar. Dan lu harapin kita ngedukung lu, itu jadinya kocak. Nah, nggak akan mungkin terjadi. Yang ada, kita malah ngeliat, kok lu aneh sih? Kalau misalnya lu cuma sekedar nge-retweet Arteta Stay atau iya tuh coach Kardus tuh gini ya, gue masih ya udah terserah karena bagi gue ya udah mungkin itu banter lu. Tapi once lu udah mulai maki gitu ya segala macem, bagi gue ya lu lebih biasakan aja lah kalau misalnya kepada individu, nggak usah. Gue juga kalau nyerang Bani oleh out kan gue nggak pernah nyerang individu, gue nyerang pahamnya lu kan gitu. Lu mau nyerang Arsenal silakan men. Sikat gitu loh. Walaupun memang lu nyerang Arsenal risikonya di blok dia ya, itu pasti. Itu kan ibarat kata pepatah. Tapi berani bertanggung jawab dong. Nah, itu dia gitu. Tapi di luar itu kalau lu mulai maki segala macam ya gua nggak akan. Tapi kalau misalnya lu nge-retweet Arteta out, Arteta stay terus dia marah di blok, ya udah itu dari risiko lu kan. Penting kan lu bisa pembenaran buat lu bahwa gua nggak mengatain dia secara personal sebenarnya gitu ya. Cuma mungkin memang itu emang modelnya Justin aja yang suka begitu gitu. Tapi once lu udah mention gua, masuk di timeline gua maki-maki Justin gitu, enggak, lu you don't get my respect kalau kayak gitu loh. Itu aja. Karena sebenarnya dia kayak lu lihat kan berapa orang sih udah gua bukain blognya gitu loh. Gue cuma bilang aja sama dia, coach ini gini. Berarti lu selain jasa arwah, lu buka jasa unblock juga? Iya, gue mau bikin nih jasa unblock, jasa membuka blog coach Justin. Gue mau bikin kayak gitu nanti di bio gue. Gitu sih. Poros Salang multifungsi. Kan bahas tanpa batas. Udah. Oke. Go for it. Thank you for watching. Enjoy ya, ada ucapan terima kasih dari Chano. Dia WhatsApp gue 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Dia lagi off dulu sementara dari sosmed gitu ya, he's in grieving gitu. Dia bilang makasih bang udah atas ucapan bela sungkawanya di Poros Halang segala macam bla 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 gitu. Itu aja. Oke, sekali lagi gue Fuad signing off. Gue Patrick juga signing off. Oh, by the way, I'm coming to Medan this December. Let's meet babies. Lu pulang nggak? Lu pulkam nggak? Nggak ada cerita nih ketemuan lagi di Tek Poros Salang kalau masih ada nenek pesawat. Sorry ya. Dah, Pak Prod udah matiin Pak Prod. Bye. Gimana caranya? Udah, habisin Pak Prod. Udah habisin. Bye. Bye guys.